Berawal dari ragu, akhirnya menjadi candu. Itu kata-kata yang cocok untuk menggambarkan perasaan kami terhadap alam saat ini. Setelah sebulan yang lalu, kami secara spontan sepakat untuk menjajal Gunung Tampusu. Keinginan dan kerinduan untuk kembali menapakkan kaki bersama alam selalu bergelora dan menggebu di dalam hati. Dan akhirnya kami memutuskan untuk kembali menggores cerita bersama di salah satu gunung berapi yang sangat aktif di Sulawesi Utara, yakni Gunung Soputan. Dan inilah cerita kami. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami mampir terlebih dahulu di Indomaret untuk melengkapi kebutuhan logistik kami selama pendakian 2 hari 1 malam. Kemudian perjalanan kami lanjutkan. Tujuan kami yakni Sabua Omno. Itulah tempat kami harus registrasi atau mendaftarkan diri. Disinilah pintu rimba, titik awal pendakian. Dan pendakian yang sebenarnya pun dimulai. Di awal perjalanan kami langsung disambut oleh rimbunnya hutan pinus yang begitu indah. Bagi kami ini begitu indah karena sangat jarang menemukan hutan pinus di daerah kami. Karena beberapa minggu terakhir cuaca ekstrim, jadi kami sering berjumpa dengan pohon yang tumbang. Namun itu tidak menyerukan langkah kami terus berjalan. Dan setelah medan keras, kami diperhadapkan dengan medan berlumpur dan berair. Ya, seperti saya katakan tadi, cuaca yang ekstrim beberapa minggu terakhir serta curah hujan yang tinggi membuat jalur-jalur tertentu yang dahulunya kering saat ini bak sebuah sungai. Tentunya menjadi kesulitan tersendiri ketika menapakkan kaki di medan yang tanah dan medan yang berair. Ya, namun itu tidak mengurungkan atau mengurangi sukacita kami dalam pendakian kali ini. Ya, cukup lama kami ditemani oleh aliran sungai dan aroma belerang. Bahkan sampai sekarang pun masih terngiang aroma tersebut. Namun dalam perjalanan kami merasa terganggu dengan sampah ya yang dibuang oleh para pendaki yang kurang edukasi. Langkah demi langkah kami pijaki.
medan yang berlumpur menuntun kami untuk tiba di tujuan kami. Ini tak pertigaan apa? Akhirnya kami tiba di pertigaan menuju base camp dan menuju sumber mata air. Inilah salah satu kelebihan base camp Gunung Soputan, yakni sumber air yang melimpah, sehingga tidak terlalu menyulitkan para pendaki dalam mencari sumber air dan memenuhi kebutuhan air. Perjalanan kami lanjutkan. Nah, di sini medan menanjak mendominasi. Perlahan namun pasti kami menapakkan kaki langkah demi langkah. Tekstur tanah dan air lumpur berubah menjadi pasir. Itu pertanda bahwa ada gunung berapi di sekitar sini. Dan dengan nafas-nafas yang tersisa, akhirnya kami tiba di base camp Pinus. Wow, sungguh pemandangan yang luar biasa. Jejeran pohon pinus yang begitu rapat, temani bunga-bunga indah menyambut kami. Perasaan masih belum percaya apakah kami benar-benar sudah berada di base camp Pinus ini. Tak berlama-lama, takutnya hujan, kami langsung membangun tenda. Ya, perlu teman-teman ketahui, teman kami Eta dan Doni kedua kalinya mendaki gunung ini. Tapi saya dan Tessa ini pengalaman pertama mendaki Gunung Soputan. Makanya wajar jika kami begitu sumringah. Dan akhirnya tenda pun selesai. Dan karena energi yang terbuang cukup besar, ya sebuah keharusan untuk makan. Wow, seperti bukan menu para pendaki. Ya maklum, ini kan masih dalam suasana tahun baru. Ini cuma laki-laki buta ya. Setelah makan, kami mempersiapkan kayu bakar untuk malam. Dan kami tidak menebang pohon baru. Kami hanya mencari ranting dan batang-batang pohon yang sudah jatuh. Karena kami tiba lebih awal, kami langsung melanjutkan perjalanan ke panorama yang luar biasa. Pemandangan yang begitu indah membuat lelah kami terbayar. Luar biasa ciptaan Tuhan. Setelah mengabadikan momen berfoto ria, dan bercanda bersama, kami pun kembali ke base camp karena hari mulai malam. Pada malam harinya kami
sedikit barbekyuan, asik sekali. Wah, suasana yang tidak dapat kami temukan di perkotaan. Dan akhirnya malam pun tiba. Hangatnya api membuat kami nyaman, menepis kedinginan. Suasana yang tidak dapat bertemu di kota. Entah kenapa, semenjak pertama mendaki, hati terasa damai dan nyaman berada di hutan. Kepenatan serta persoalan dalam hati dan pikiran terasa sirna karena keindahan alam. Bahkan kami terkadang sering berkata, bangun, ini semua cuma mimpi. Ya, begitulah hidup. Terkadang butuh refreshing, keluar dari rutinitas harian yang dilakukan berulang-ulang sehingga membosankan. Itulah pentingnya kegiatan positif seperti ini, sehingga tubuh kita semacam di-charge ulang dari kepenatan, hiruk pikuk, aktivitas, polusi. Ya, begitu menenangkan jiwa. Dan pada saat itu situasi base camp cukup lengang karena hanya ada 2 kelompok pendaki, sehingga seakan base camp ini milik kami. Ini ya teman-teman yang akan memasukkan dari kelompok Apa coklat deh? 1. Dan 3 hari mulai semakin siang mulai datang orang-orang lain, dan saya bertemu dengan adik-adik ini. Wow, mereka hebat. Dadah. Boleh sampai di gunung ini. Yuk, hati-hati. Hal ini menjadi cambuk bagi kami. Kalau kami mengeluh, malu dengan anak-anak. Latar setelah menikmati alam yang begitu indah, kami pun terus pulang. Mohon maaf karena tidak sempat merekam proses kami bongkar tenda dan bersih-bersih, karena pada saat itu hujan cukup deras. Dan setelah hujan reda, kami pun pulang. Volume air pun lebih besar dari sebelumnya. Ya, karena hujan cukup deras tadi sebelum kami bersiap pulang. Namun kami tetap semangat, tetap mengayunkan langkah, perlahan namun pasti. Sungguh alam yang begitu indah. Rindu kembali.
bahkan teman-teman yang lain sering berceloteh untuk Biar rusak kan air belerang. kalau saja tidak ada rutinitas harian kerja dan kuliah, kami belum beranjak dari gunung. Ya, namun begitulah kehidupan. Meskipun kita mencintai alam, tapi kita juga tak harus lupa tugas dan tanggung jawab kita. Alam menjadi sarana healing bagi kita, sehingga kita kembali segar, refresh. Dan kami pun tiba dengan selamat. Sungguh cerita indah yang takkan terlupakan. Pengalaman mantap. Kak, aman? Mantap, udah 2 kalinya. First time. Terima kasih Gunung Sututan telah mengorek kisah, telah mengorek cerita indah bagi kami.